Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain amin. Qala babu minal kabair allai yastatira min baulih. Kita kemarin sudah masuk di bab tentang termasuk dosa besar. Ini Imam Bukhari yang ngasih bab. Termasuk dosa besar tidak membersihkan dari kencing. Di kencingnya macam kucing, kencing sedah. Apa kita pakai cebok? Ini tidak boleh. Orang kencing tuh sunnahnya apa kalau kita bilang ini itu 3 kali. Bos, kemudian dibersihkan pelan-pelan aja. Nah, gini. Itu namanya nater. Jadi dibersihkan supaya tidak ada yang tersisa ketika kita udah pakai pakaian lagi, kita jalan ternyata dia keluar. Nak sholat, nak apa? Disebabkan karena yang seperti inilah amatu azabil qabr. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, amatu azabil qabri minhu. Kebanyakan siksa kubur itu dikarenakan kencing. Kita tengoklah kok bisa ya Rasulullah bilang begitu. Ternyata realitanya zaman sekarang kita tengok orang kencing asal aja. Sampai ini macam ada orang Islam tapi kencingnya gaya Eropa. Nah, ini yang repot. Tempatnya nempel di tembok, berjajar. Macam apa kencingnya berjajar gini. Macam mana nak cebok dia tu? Entahlah. Kadang tak pakai, cuma digoyang-goyang dia aja, cabut dah. Ini amatu azabil qabri minhu. Kebanyakan siksa kubur itu berasal dari kencing yang model-model macam begitu. Cebok saja kalau tadi tidak bersih itu aja kena, apalagi yang memang kencing langsung tak cebok. Kalau kucing tak cebok tak solat ya, kita ni nak solat. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Kita tengok, Masya Allah, kita kemana, kadang-kadang ada tempat-tempat umum ini standarnya bukan standar syariat, enggak, tapi standar ikut standar kontraktor. Sekarang gaya apa nih ya, nak gaya mana? Toilet gaya Amerika, gaya Hong Kong, macam-macam modelnya. Kita orang Islam, tentu kita punya model tersendiri. Itulah kadang-kadang yang disayangkan justru masjid-masjid pakai toilet gaya Eropa. Ini macam mana? Ini proyek ini mungkin tak bangun masjidnya ini tak. Orang bangun masjid ya harusnya secara syariat lah, macam mana? Masa kayak begitu? Dan itu ditemukan banyak tempat. Jadi standar kesucian tidak terjamin. Makanya jauh-jauh hari dulu, rupanya ini sebab dia. Realitanya zaman sekarang ini orang sembrono saja kalau dia nak buang air kecil. Kita ulangi sedikit, kemarin hadisnya belum selesai. Wa bilai qala hadatsana Utsman qala hadatsana Jarir an Mansur an Mujahid an Ibnu Abbasin qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi haitin min haitanil madinati aw Makkah fasami'a sauta insanain yu'adzabani fi kuburihima. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas lewat nih di satu tembok di antara tembok-tembok Mekah ataupun Madinah. Kemudian Rasulullah mendengar 2 manusia yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi kuburihima, di dalam kuburnya. Rasulullah ini manusia, basarun lakal basyari.
Rasulullah itu manusia memang, tapi dia keistimewaannya, kelebihannya tidak seperti manusia biasa. Tidak seperti manusia biasa. Jangan dianggap Rasulullah itu seperti manusia biasa. Iya betul, Rasulullah itu manusia, tapi dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Di antaranya ini satu, tengok, Rasulullah lewat di kubur, ada 2 kuburan, Rasulullah mendengar di dalamnya ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ditambahkan ke orang awam macam mana kira-kira? Tak ada masjid kosong. Mana ada masjid kosong? Tak ada, mulai maghrib sampai isya malam penuh. Apa tak? Lewat kuburan dengar tam-tum mekik jerit apa. Macam mana orang? Aku besok masuk ke sini juga nih, jangan kalau aku tak anu. Macam mana? Itu keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul, nabi, dia bisa merasakan itu, sehingga dia bisa juga menyampaikan kepada umatnya. Ala kata orang, ala nabi dia je tak pernah tahu, kata dia. Lah, kan repot. Kau tahu dari mana orang-orang di kubur itu disisa jerit-jerit? Kan gitu jadinya. Rasulullah ini dengar 2 kubur ini, ada 2 kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau meninggalnya 200 tahun yang lalu, berapa lama disiksa dia? Kalau meninggalnya 1000 tahun yang lalu, kalau meninggalnya 2000 tahun yang lalu, macam mana? Nunggu kiamat itu berapa tahun? Orang zaman sekarang meninggal tahun 2022, nanti kiamat tahun berapa? Setiap hari. Ketika dia tidak menjadi orang yang taat, belum masuk neraka saja sudah siksa, sudah luar biasa. Sebab apa nih? Sebab kencing aja tak betul, sampai nanti yaumul mahsyar trompet ditiup, disiksa terus. Padahal gara-gara kencing aja, selo aja kencing sungut, goyang-goyang, tarik setting, dah selesai, kata dia. Senang aja, malas. Kau tak tahu siksanya beratnya seperti apa, seperti itu. Jadi Rasulullah pas lewat di tembok-tembok Mekah atau Madinah mendengar 2 insan di dalam kuburnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kibarin. Kata Rasulullah SAW, 2 orang ini disiksa, dan dia disiksa itu karena dosa yang besar. Qala bala kana adu ma la yastatir. Yang satu apa? Kata Rasulullah SAW, salah satu di antara 2 kubur ini yang disiksa ini sama-sama disiksa. Karena yang satu la yastatiru min bauli, yaitu salah satu dia tidak membersihkan air kencingnya, tidak membersihkan air kencingnya. Satu, jelas betul hadis sahih Imam Bukhari, bab minal kabair alla yastatira min bauli, juz pertama. Wa kana al-akharu yamsi bin namimah. Yang kedua yaitu orang yang suka berjalan mengadu domba, mulutnya suka bikin orang begaduh. Orang tak ada masalah, gara-gara mulut dia panasin sana panasin sini jadi begaduh. Itu namanya namimah. Itu besok di akhirat, di kubur itu disiksa, berjajar ya. Yang satu kencing tak bersihkan, yang satu tukang adu domba. Dua-duanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikin masalah aja di dunia ini, diam kan bagus. Jadi mulutnya gatal. Kalau ada orang sana bilang ngomongin sana, disampaikan dia, yang sana ngomong di sini disampaikan dia, padahal dikira ini kawan bagus. Kita ngomong ini kita berdua aja lah, tahu-tahu sama dia disampaikan sana, panas lah sana. Kemudian ngomong sana berdua, kira-kira dikira ini temannya amanah, ini tahu usah ngomong orang lain, tahu-tahu disampaikan dia kepada orang yang ngomporin. Namam itu namanya tukang kompor, tukang adu domba, sehingga orang ini yang aslinya tidak ada masalah jadi berantem. Itu tak bagus, jangan gitu. Jaga mulut. Quran belum terbaca, selawat belum terbaca, mulut digunakan mubadir untuk mengadu domba orang lain. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu semuanya sampai nikmatnya mulut.
Allah kasih kita mulut ini nikmat untuk ibadah, bukan untuk berbuat dosa. Baca Quran, baca selawat, zikir, nasihat orang, ngomong yang bagus. Summa da'a bi jaridatin fa kasara kisratain fa wada ala kulli qabrin minhuma kisratan. Faqila lu ya Rasulullah lima fa'alta hadza. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma. Pelepah kurma yang masih basah diambil sama Rasulullah, dibelah dua. Dibelah dua sama Rasulullah SAW. Setelah dibelah dua, jaridah itu ya pelepah, dibelah menjadi dua. Fawada ala kulli qabrin minhuma kisra. Kemudian ditancapkan setiap satu kubur satu kubur ini cep ditancapkan satu, yang satu lagi ditancapkan ke kubur yang dua kubur itu tadi ditancapkan Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas nengok, apa nih dibikin Rasulullah nih? Faqila lu ya Rasulullah ma fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Sayyidina Abdullah bin Abbas itu siapa? Sepupunya Rasulullah. Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah, ini Abdullah itu sepupu Rasulullah. Ini ikut Nabi tengok, ya Rasulullah ngapa bikin begini? Pakai ditajak-tajakkan pepah ini untuk apa? Tanya, karena tidak tahu tanyalah. Qala la'allahu ay khaffafa anhuma ma lam taybasa au ila ayyabisa. Kata Rasulullah SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa keduanya selagi dua pelepah kurma ini belum kering. Kenapa? Selagi pelepah kurma ini belum kering. Itu pelepah kurma basah ditancapkan, cek cek. Selagi pelepah kurma dua ini belum kering, siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang yang kita tancapkan di kubur apa? Pelepah kurma basah atau apa? Batu kita tancapkan. Ya apa tidak? Batu kita tancapkan. Tak batu, kayu kering. Batu kasih nama, tancapkan. Rasulullah pelepah kurma, rahasia basahnya pelepah kurma itu karena semuanya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah. Selagi dia masih basah, bertasbih, mendoakanlah dia orang yang di dalam kubur itu berkah daripada dua pelepah kurma ini. Ketika ada basah sudah kering sudah, kayak gitu. Ya kalau kita tengok kubur-kubur zaman dulu biasanya, kenapa di kubur-kubur tempat kita itu banyak pokok Kamboja, pokok apa itu kan? Tancapkan. Itu sunnah. Itu sunnah. Kadang-kadang ini memang kita ini repot kadang-kadang. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Jadi kadang-kadang kita ini dah mati pun kita kepingin terkenal. Kadang-kadang itu repot, ya kan? Dah mati pun kita nak terkenal lagi. Memang kalau menurut ulama hukumnya makruh, sampai dibangun itu hukumnya makruh. Cuma yang terlalu ekstrim mengatakan haram, makanya semua dibongkar. Tapi pendapat sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh karena untuk gantian. Kalau tak gitu nanti semua seberapa 100 tahun ke depan semua jadi kuburan, habislah kuburan semua ini. Tidak di tempat kita karena mungkin lahan masih banyak, jadi masih tetap cari-cari. Nanti suatu saat gantian lah. Kau udah lama ya minggir sikit, kawan kau sekarang ganti masuk sini. Kau udah lama pinggirkan sikit, itu seperti itu rahasia. Inilah dalil diantara kenapa kita itu menancapkan hal-hal pokok-pokok atau batang yang basah ke kubur. Itu Rasulullah SAW yang mengajarkan. Rasulullah yang mengajarkan. Jangan kuburan kering, tak ada apa-apanya, batu sudah mengkilat batunya. Ikut Nabi lah, tancapkan yang basah-basah, karena Nabi tahu, Nabi dengar.
ووضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن يبسا باب ما جاء في غسل البول bab menerangkan tentang mencuci air kencing, membasuh air kencing. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabri kana la yastatiru min bauli wa lam yadhkur siwa baulin nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang dikubur, mayat yang dikubur itu dulu dia tidak membersihkan air kencingnya. Wa bi ilaikul hadatsana Yaqub Ibnu Ibrahim qala hadatsana Ismail ibnu Ibrahim qala hadatsani Rauh bin al-Qasim qala hadatsani Atha bin Abi Maimunah an Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajati ataitu bima'in fayaghsilu bihi. Cerita dari Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah SAW, pembantu khadim, bukan bantu Rasulullah, bersih-bersihkan rumah, angkat air, apa segala macam. Kalau sekarang pakai sanyo aja, penuh semuanya, Pak. Dulu Sayyidina Anas bin Malik, air bawa, air dibawa, khadimnya Rasulullah. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, karena dia orang dalam. Sayyidina Anas bin Malik ini orang dalam, maksudnya dia tahu kebiasaan Rasulullah seperti apa, karena dia membantu kebutuhan seharian Rasulullah. Qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataitu bima'in wa yaghsilu bihi. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ini membuang hajat, maka saya membawakan air untuk beliau ini membasuh tadi ya, dari buang air kecil air besar. Yang bawakan siapa? Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ini berarti membuktikan, maksudnya dalil kalau orang kencing tuh wajib cebok. Tuh kurang jelas apa sekarang bapak-bapak. Kadang-kadang ada orang tua ini yang memang melampau lah, tak memperhatikan pendidikan anak-anak kecil-kecil, umur SD kelas 2 kelas 3 kencing dia dah selesai, naikkan lagi jalanannya. Bapaknya mana ini? Mamanya mana ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nanti kalau sampai bujang macam gitu, macam mana kalau tidak dididik? Itulah bahayanya tidak berpendidikan agama. Itu hal yang remeh. Tak usah kita bilang bunuh orang, nak zina, nak judi, nak apa degilnya. Cukup itu saja dilakukan, salah sampai besar, itu sudah mengakibatkan azab di dalam kubur sampai hari kiamat. Apa tak rugi? Salah pendidikan dari orang tua, salah pendidikan dari orang tua, terlalu dianggap remeh. Karena anak-anak kecil di jalan besar kencing dia gitu aja, dah tinggal pergi. Aduh, ini bapaknya kemana perginya, mamanya di mana? Makanya kalau tak bisa didik sendiri, minta tolong orang untuk mendidik. Kasihan punya anak disia-siakan. Idza tabarraza li hajati ataitu bima'in fayaghsilu bi. Babu hadatsana babun hadatsana Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Muhammad bin al-Khazim qala hadatsana al-A'mash an Mujahidin an Tawusin an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini fa qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma adu ma bakana la yastadiru min al-bali wa amal agharu bakana yamsi bin namimah. Ini hadis yang penguat hadis ya, hadisnya begitu saking kuatnya di sini. Ini ada lagi jalur yang lain, cerita dari sanad yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dari Sayyidina Abdullah bin Abbas juga melewati 2 kubur. Kemudian Rasulullah berkata, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya 2 kubur ini penghuninya sedang disiksa, dan dia ini disiksa bukan karena hal besar,
perkara dosa besar, bukan. Summa akhadha fakana laysa min bauli, yang satu ini karena tidak membersihkan kencingnya, wa mal akhar fakana yamsi bin namimah, yang satu lagi karena suka mengadu domba. Tengok bahasanya yamsi itu berjalan, bin namimah yamsi. Jadi orang-orang model pengadu domba ini memang dia suka ke sana, ngobrol sana, manasin, ngomong-ngomong, kalau pergi sana ngobrol sini, itu nama yamsi, jalan dia, suka ke sana ke sini. Tuh yamsi bahasanya Rasulullah, yamsi jalan. Jadi jangan sekarang tengoklah orang-orang kali ini, ketika ada seseorang menceritakan kejelekan orang lain kepadamu, maka yakinlah, percayalah bahwa pada suatu saat dia akan menceritakan kejelekanmu kepada orang lain. Muatak sudah. Jadi suatu hari dia cerita nih, si anu tuh gini, dia anu begini, apa lagi nih. Kita harus pintar, kita harus cerdas. Oke, kau sekarang hari ini kau ceritakan kejelekan orang ke aku. Ini bukan hal yang mustahil, kau suatu saat kau akan pergi ke orang lain, kau ceritakan kejelekan aku ke dia. Akhirnya nanti sana ngomong apa, terus disampaikan lagi ke sini, jadi panas. Sana ngomong agak tak enak, disampaikan ke sini, jadi panas ke sana. Orang seperti ini, udahlah, tinggal pergi saja. Jadi orang yang suka menjelekkan orang, jangan bangga kita ada orang jelek-jelekan orang lain ke kita, depan kita jangan bangga. Kau suatu hari datang giliran kau, tak percaya, coba saja, suatu saat giliran kau, dia itu aktornya yang menjelekkan engkau di depan orang lain. Kemudian dia dijelekkan gitu, kemudian dia nyampaikan bahasa orang lain begini-begini, jadinya begaduh. Summa akhadha jaridatan ratbatan fasyaqqa nisfaini fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah. Rotbah itu artinya masih basah. Makanya kurma itu, kalau kurma yang kuning-kuning itu orang bilang rutop. Kalau yang sudah kering, yang sudah coklat-coklat, itu namanya tamar. Jadi yang kuning-kuning biasa tuh masih ada tangkainya kuning, itu namanya rutop, maksudnya kurma basah. Jadi ini jarida, pelepah kurma yang masih basah, diambil sama Rasulullah, fasyaqqa nisfain, persis dipotong dua. Fagharaza, kemudian ditancapkan di setiap kubur tadi. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza, para sahabat bertanya, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Qala la'allahu yawafafani anu ma lam yabasa. Semoga, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Kata semoga mereka berdua ini diringankan siksanya selagi belum kering. Berapa tadi? Qala Ibnu Musanna wa haddatsana Waqi' qala haddatsana Ahmash qala sami'tu Mujahid mislahu yastatiru min bauli. Babu tarki Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasi al-arabiyya hatta faragha min baulihi fil masjid. Bab menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan juga orang-orang pada waktu sahabat, membiarkan seorang Arabi, Arab Badui, ala pedalaman, yang sedang kencing di dalam masjid sampai selesai, dijadikan bab. Jadi ada orang Arabi Badui kolot kencing dalam masjid. Jadi pas kencing itu orang nengok lah, namanya kencing kan ada durasinya, berapa menit, berapa detik. Pas dia kencing sama Rasulullah tahu, tidak langsung dicegah sama Rasul, biarkan selesai dulu, biarkan selesai dulu. Para sahabat pertama mau mencegah, sama Rasul ditahan. Kita ikuti hadisnya bagaimana. Wa bi ilaikul hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammam akhbarana Ishaq an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a Arabiyan yabulu fil masjid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang Arab Badui pedalaman sedang kencing di dalam masjid. Faqala da'uwata idza faragha da'a bima'in fasabbahu alaihi. Kemudian Rasul bilang, sahabat dan nengok nih, sahabat dan jaga, biarkan kata Rasulullah, biarkan sampai dia selesai, ya.
kemudian ambillah air, kemudian siramlah kencing itu dengan air. Zaman Nabi masjid tak macam zaman sekarang. Kalau sekarang kencing di karpet, bawalah karpet keluar sana, mau disiram macam mana? Zaman Nabi dulu masjid itu tanah, langsung tanah. Makanya Rasulullah sholat pun pakai sandal. Jadi sekarang ada orang macam-macam aja bikin meme, sholat buka sandal bid'ah. Jadi aduh, macam mana ya? Jadi suatu keadaan sudah berbeda. Karena di zaman Rasulullah itu memang masjidnya tuh tanah, bukan keramik kayak gini, bukan karpet kayak begini. Tapi bapak-bapak semuanya kita nak pakai sandal boleh juga, tak ada masalah. Tapi pastikan sandalnya bersih. Kita nak coba, boleh kita cuci sandal semua, kita sholat isya pakai sandal. Ayo kalau mau. Sah sholatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.